Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Debut Pratama Arhan main 45 menit, Tokyo Verdy menang. Pratama Arhan akhirnya mendapat kesempatan debut di J-League 2 2022. Debut Arhan terjadi pada pekan ke-25 J-League 2 saat Tokyo Verdy dijamu Tochigi di Stadion Kanseki. Meski berposisi asli sebagai bek kiri, Arhan nyatanya main di posisi sayap kanan. Dalam laga debutnya ini, Pratama Arhan belum banyak membuktikan diri. Ia juga jarang mendapatkan kesempatan untuk memegang bola lantaran tak menjadi target operan rekan-rekannya. Pelatih Tokyo Verdy Hiroshi Jofuku pun menarik Arhan keluar lapangan pada menit ke-46, adapun Tokyo Verdy menang 1-0 di laga ini. Bocorkan susunan pemain Tokyo Verdy, penerjemah Pratama Arhan dipecat. Nasib sial menimpa penerjemah Pratama Arhan di Tokyo Verdy, Aulia Agung Barkah. Kabar terbaru menyebutkan Tokyo Verdy mengambil tindakan tegas dengan memecat Aulia Agung Barkah yang dianggap melanggar peraturan klub. Pasalnya Aulia Agung membocorkan informasi susunan pemain Tokyo Verdy ketika Pratama Arhan dipastikan menjalani debutnya di negeri Sakura. Keputusan tersebut diambil karena Tokyo Verdy berpegang pada aturan yang telah dibuat oleh pihak Liga Jepang. Hasil Piala AFF U19 Timnas Indonesia U19 versus Thailand berakhir imbang. Indonesia versus Thailand berlangsung di Stadion Patriot. Meski kedua tim banyak bikin peluang, sampai laga tuntas tak ada gol tercipta. Indonesia saat ini duduk di posisi keempat dengan 5 poin di bawah Myanmar yang ada pada urutan ketiga dengan 6 angka. Thailand di posisi kedua dengan 7 poin, cuma kalah selisih gol dari Vietnam selaku pemuncak klasemen. Peluang Indonesia untuk ke semifinal masih ada dengan catatan harus menang melawan Filipina dan Myanmar di laga sisa. Di sisi lain, Vietnam akan saling bunuh dengan Thailand dan hasil imbang bisa menguntungkan Garuda Nusantara karena unggul selisih gol atas pasukan Salvador Valero. Atletico Madrid rekrut Axel Witsel. Atletico Madrid mendapatkan pemain pertamanya di bursa transfer musim panas ini. Dia adalah gelandang Belgia Axel Witsel. Atletico tak perlu mengeluarkan uang sepeser pun untuk mendatangkan Witsel, sebab Witsel berstatus bebas transfer setelah kontraknya habis di Borussia Dortmund. Witsel menaikkan kontrak berdurasi setahun dan belum diketahui apakah ada opsi perpanjangan atau tidak. Witsel akan menambah kekuatan di lini tengah Atletico. Borussia Dortmund gaet Sebastian Haller. Pengganti Erling Haaland sudah tiba di Borussia Dortmund. Klub baru saja meresmikan kepindahan Sebastian Haller. Dortmund sudah mencapai kata sepakat dengan Ajax Amsterdam sejak pekan lalu untuk transfer Haller senilai 31 juta euro. Jumlah itu bisa bertambah jadi 34,5 juta euro tergantung dari penampilan Haller. Haller lantas mengadakan tes medis untuk melengkapi kepindahannya ke Signal Iduna Park sebelum akhirnya diresmikan. Pemain asal Pantai Gading itu menaikkan kontrak berdurasi 4 tahun dan menggunakan seragam nomor 9 yang musim lalu dipakai Haaland. Sterling sudah oke dengan kontrak dari Chelsea. Setelah sepekan lebih rumor transfer Raheem Sterling ke Chelsea bergulir, akhirnya ada titik terang juga. Winger Manchester City itu sudah setuju dengan kontrak dari The Blues. Proses transfer pun bisa dirampungkan sebelum tim menggelar tur pramusim ke Amerika Serikat pekan depan. Sterling kabarnya akan jadi salah satu penerima gaji tertinggi di Chelsea nantinya. Selain soal gaji, pemain berpostur 170 cm itu tertarik pindah karena akan tinggal di London, kota masa kecilnya sebelum hijrah ke Liverpool. Barcelona optimis Gavi segera teken kontrak baru. Ada kabar terbaru soal perpanjangan kontrak Pablo Gavi. Hal ini disampaikan oleh Matteo Alemani. Ia mengatakan saga kontrak Gavi ini akan berakhir. Ia mengklaim sang gelandang sudah berkomitmen untuk bertahan di Barcelona.
ada kesepakatan kerangka kerja untuk pembaruan Gavi dengan pemain dan agennya. Klub pemain dan agen berkomitmen untuk mewujudkannya. Kami akan menunggu sampai pemain berusia 18 tahun untuk bisa menandatangani kontrak lebih dari 3 tahun. Gavi akan terus di Barca 100%, ungkap Alemani dilansir dari Goal. Real Madrid turunkan harga jual Marco Asensio. Real Madrid mulai mempercepat proses penjualan Asensio karena mereka butuh tambahan dana segar di tim mereka. Agar transfer Asensio bisa lekas kelar, Real Madrid memutuskan menurunkan harga jual sang winger. Awalnya Madrid membandrolnya di angka 35 juta euro, kini mereka bersedia menurunkan harga jualnya menjadi 25 juta euro saja. Mereka berharap dengan adanya penurunan harga ini, Asensio bisa lekas laku di bursa transfer. Asensio sendiri sudah menentukan kemana ia ingin berlabuh di musim depan. Sang winger dilaporkan memprioritaskan pindah ke AC Milan di musim panas nanti. Bayern Munich tolak Cristiano Ronaldo. Bayern Munich menjadi klub yang kabarnya ikutan memburu Cristiano Ronaldo. Lewat CEO Oliver Kahn, Bayern rupanya langsung membantah rumor itu. Seperti dilaporkan jurnalis Kickers, Kahn menyebut transfer Cristiano Ronaldo tidak akan cocok dengan Bayern. Saya menghormati Ronaldo sebagai salah satu yang terhebat, tetapi transfernya tidak akan cocok dengan filosofi kami, katakan dilansir Bavarian Football Works. Cristiano Ronaldo muak dengan pemain muda belagu di Manchester United. Bursa transfer musim panas 2022 berpotensi jadi momentum Cristiano Ronaldo meninggalkan Manchester United. Jurnalis kenamaan Inggris, Piers Morgan, mengungkapkan alasan Ronaldo ingin angkat kaki dari Manchester United. Dia mengklaim CR7 tidak cocok dengan beberapa pemain muda yang sombong dan tak punya tekad menjadi juara. Ronaldo ingin keluar dari United karena mereka tak memiliki ambisi yang sama dan keinginan untuk menang, tulis Morgan di Twitter. Terutama beberapa pemain muda sombong dan pemalas yang egonya sedang menulis bakat mereka tidak bisa diwangkan, tak seperti Ronaldo. Itulah cerita sebenarnya. Lanjut isi cuitan teman dekat Ronaldo tersebut. Gantikan Calvin Phillips, Leeds United tebus gelandang RB Leipzig. Leeds United mengumumkan perekrutan gelandang tim nasional Amerika Tyler Adams dari klub Jerman RB Leipzig. Pemain berusia 23 tahun itu akan bersatu kembali dengan mantan bosnya yakni Jesse Marsch di Elland Road, sebagaimana ia diplot menggantikan ikon klub Calvin Phillips yang pindah ke Manchester City. Leeds membayar tebusan hingga 20 juta pound sterling untuk Adams, termasuk berbagai biaya tambahan selagi ia diikat kontrak hingga Juni 2027. Ia menandai bisnis yang cerdik bagi The Whites mengingat Phillips mereka jual ke City di angka 2 kali lipat. Terganjal batas gaji, Barcelona belum bisa daftarkan Kessie dan Christensen. Barcelona berhasil mendaratkan dua pemain dengan status bebas transfer pada musim panas kali ini. Namun dua rekrutan anyar Barca yakni Franck Kessie dan Andreas Christensen belum bisa didaftarkan ke tim utama karena klub masih terganjal masalah finansial. Diwartakan media Spanyol, COP, Barcelona belum bisa mendaftarkan keduanya karena tagihan gaji mereka melewati batas yang ditentukan Liga Spanyol. Gaji skuad asuhan Xavi Hernandez terlalu gendut karena dihuni banyak pemain bintang. Hilang kesabaran Presiden Barcelona bodo amat dengan masa depan Ousmane Dembélé. Presiden Barcelona Joan Laporta mulai kehilangan kesabaran dengan Ousmane Dembélé. Laporta menyatakan bahwa pihaknya tak akan menaikkan tawaran kepada Dembélé dengan pemotongan gaji 40% jika ingin bertahan. Ia juga menyerahkan semua keputusan di tangan Dembélé untuk menerima tawaran tersebut atau tidak. Jika ingin bertahan, dia harus menerima tawaran terakhir kami. Ucap Laporta seperti dikutip dari Twitter pribadi Fabrizio Romano. Jika tidak, dia akan pergi, tidak ada tenggat waktu. Kami ingin Ousmane Dembélé melanjutkan, tetapi sekarang tergantung padanya. Lanjutnya. Sergio Busquets dipastikan angkat kaki dari Barcelona dan pindah ke klub ini.
Kapten Barcelona yakni Sergio Busquets dipastikan akan meninggalkan Camp Nou atau markas Blaugrana pada bursa transfer musim panas 2022 ini. Sergio Busquets saat ini memiliki waktu kurang dari 12 bulan untuk membicarakan kontraknya bersama Barcelona. Meskipun Xavi Hernandez kerap menjadikannya starter, tampaknya hal tersebut tidak menutup pintu keluar bagi sang gelandang. Dilansir Forbes.com, jika Sergio Busquets benar-benar meninggalkan Camp Nou, sang gelandang kemungkinan akan menjejakkan kakinya ke AS untuk melanjutkan karirnya di MLS. Inter Miami adalah tujuan paling jelas dan salah satu klub yang ingin menampung Busquets jika ia benar-benar pergi meninggalkan Barcelona. AC Milan bakal perpanjang kontrak Olivier Giroud. Selepas berhasil menjuarai Liga Italia musim 2021-2022, AC Milan kembali bakal mengamankan kontrak pemain andalannya Olivier Giroud. Hal ini dilaporkan oleh jurnalis Milan News Antonio Vitiello yang menyebut bahwa AC Milan yakin terhadap kualitas Olivier Giroud yang dibawa untuk tim. Giroud sebenarnya masih memiliki 1 tahun dari total 2 tahun kontrak untuk Rossoneri yang merasa bahwa penyerang senior ini masih punya kualitas. Meskipun sudah berusia 35 tahun, ex-penyerang timnas Prancis ini masih bisa digunakan oleh AC Milan untuk kompetisi musim 2022-2023 nanti. Agen sudah mendarat di Milan, Bremer mau ke Rossoneri atau Nerazzurri? Agen dari Gleison Bremer dikabarkan sudah mendarat di kota Milan di tengah kabar adanya ketertarikan dari AC Milan dan Inter Milan. Kabar ini dilansir oleh jurnalis sport Mediaset, Andersinho Marquez via Football Italia. Ia menyebut sang agen kedapatan berada di Bandara Malpensa. Kans Inter dan Milan merekrut Bremer sendiri terbuka lebar, pasalnya sang bek siap cabut dari Torino pada musim panas 2022 ini. Manchester League capai kesepakatan personal dengan Bayern Munchen. Laporan dari Jerman menyebut bahwa bek Juventus FC Manchester League telah mencapai kesepakatan personal dengan FC Bayern Munchen. Namun raksasa Bundesliga itu masih perlu mencapai kesepakatan dengan Juventus. Lalu laporan lain menyebut Bayern telah meluncurkan tawaran ke Juventus. Mereka menawarkan uang tunai hingga sekitar 70 juta euro atau sekitar 1 triliun rupiah ditambah Benjamin Pavard. Namun tawaran tersebut ditolak karena Juventus hanya menerima pembayaran uang 100% tanpa termasuk pemain. Baru setahun di PSG, Wijnaldum kini mau didepak ke Juventus, tukar dengan Rabiot. Gelandang asal Belanda, Georginio Wijnaldum dikabarkan bisa jadi akan segera cabut dari PSG pada musim panas ini. Kabar ini diklaim oleh Calcio Mercato Web. Laporan itu menyebutkan bahwa Wijnaldum mungkin akan ditukar dengan Adrien Rabiot. Rabiot kabarnya memang akan dilepas Juventus pada musim panas 2022 ini, dan sekarang kabarnya PSG berniat untuk memakai jasanya lagi setelah adanya pergantian pelatih dan sporting director. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!